Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan biarlah kita selalu cinta kepada Tuhan dan makin tekun di dalam disiplin rohani. Setiap jam 5 pagi kita melakukan saat teduh, berdoa. Mesbah doa ini biarlah berkenan kepada Tuhan. Dan ajaklah teman-teman kita yang lain untuk mereka juga bisa mengikuti doa bersama ini. Baik, hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Waktu Tuhan Memulihkan Umatnya. Kisah Rasul 3 ayat 21-26 berbunyi demikian. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan apa yang terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Saudara-saudara, setelah peristiwa penyembuhan yang terjadi di pintu gerbang indah di Bait Allah, maka Petrus menyampaikan khotbah di Serambi Salomo. Dia bicara tentang waktu pemulihan yang Tuhan akan kerjakan bagi umatnya. Yaitu pada waktu mereka menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai Raja di dalam kehidupan mereka. Karena Yesus adalah Raja dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah wilayah di mana Allah dihargai. Peranan Allah sungguh-sungguh dihormati. Dan nilai-nilai kerajaan Allah diterapkan dalam kehidupan, kebenaran, kekudusan, dan hal yang lain. Nah, lagi pula bukan hanya pada waktu kedatangan Yesus pertama dan orang menerima dia sebagai juru selamat. Tapi kelak dia akan datang kembali menjadi raja dalam kerajaan milenium. Artinya 1000 tahun damai di bumi ini yang akan bersambung dengan kerajaan kekal sampai selama-lamanya. Itu sebabnya mengapa sebelum Yesus naik ke sorga, dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 orang Yahudi berkata, bila manakah ya Tuhan engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka berpikir bahwa kedatangan Yesus yang pertama itu akan memusnahkan kerajaan Roma. Pada yang Tuhan maksudkan adalah dia harus menjadi raja dalam kerajaan secara rohani di dalam hati setiap orang yang percaya. Makanya dia berkata kamu harus penuh Roh Kudus. Supaya menjadi saksi dan kerajaan rohani ini akan berkembang di seluruh dunia. Dan kelak Yesus juga akan benar-benar menjadi raja baik secara rohani maupun jasmani di muka bumi ini dalam kerajaan 1000 tahun damai. Yang kemudian akan bersambung dengan kerajaan kekal karena langit dan bumi sekarang ini akan lenyap diganti dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Tapi sebelum peristiwa itu kita meyakini akan ada masa lawatan Allah. Lawatan rohani yang disebut revival besar yang melanda seluruh dunia. Di mana Injil kerajaan akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru setelah itu tiba kesudahannya. Jadi dikatakan Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan itu, saudara. Jadi akan ada pemulihan-pemulihan. Anak-anak muda akan dipakai oleh Tuhan. Ada pemulihan yang terjadi misalnya pemulihan pujian penyembahan, pemulihan karunia-karunia rohani, pemulihan mujizat-mujizat Tuhan. Dan tanda-tanda ajaib yang lain itu terjadi menjelang kedatangan Kristus. Supaya orang akhirnya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan diselamatkan pada waktu dia datang untuk kali kedua. Di ayat 22 dan 23 dikatakan bahwa waktu pemulihan ini, yaitu waktu Yesus datang, baik kedatangan pertama maupun kedua, sudah dinubuatkan oleh Musa. Bahwa ada seorang nabi dari saudara-saudaramu
yang akan dibangkitkan seperti aku. Dengarkanlah dia. Kalau tidak kamu dengarkan, kamu akan dibasmi dari umat Tuhan. Nah, berarti di antara orang Israel itu, bukan dari Arab atau yang lain tentunya, ada nabi di antara orang Israel yang akan muncul seperti aku yang mendapatkan pesan dari Tuhan, dan kamu harus mendengarkan dia. Kalau tidak, kamu akan dibasmi. Artinya akan mengalami hukuman kekal di dalam neraka sampai selamanya. Bukan dibasmi dengan pedang manusia. Ayo jadi Kristen, kalau enggak dibunuh. Enggak ada ajaran seperti itu, saudara sekalian. Tetapi hukuman kekal akan menimpa mereka kalau mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka akan masuk ke neraka, sedangkan orang yang percaya akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayat 24 berkata, nabi-nabi mulai dari Samuel dan seterusnya telah bernubuat tentang zaman ini, yaitu tentang kedatangan Mesias, anak Daud. Makanya Yesus seringkali disebut sebagai anak Daud. Bahkan ketika ada dua orang buta, salah satunya Bartimius namanya, berseru, anak Daud, kasihanilah kami. Orang Yahudi itu marah sekali karena ungkapan anak Daud bukan sekedar Yesus itu keturunan Daud. Bukan itu, tapi anak Daud yang dimaksud adalah akan ada seorang yang diurapi, Mesias, Kristus, Al-Masih, kalau bahasa Arabnya, yang akan duduk di dalam tahtanya Daud dan akan memerintah sebagai raja kekal. Nah, ini kan bicara tentang Mesias dan orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Makanya kalau saudara nyanyi waktu Natal tuh ya, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Bukan sekedar keturunan Daud, tapi Yesus adalah raja yang dijanjikan yang akan memerintah di atas tahta Daud sampai kekal. Nah, waktu itu, zaman itu di mana Tuhan akan memulihkan umatnya waktu Yesus jadi raja, itu sudah dinubuatkan. Mestinya dia diterima pada kedatangan yang pertama, waktu dia lahir sebagai bayi di kandang domba. Tapi karena umat Yahudi menolak, umat dari bangsa-bangsa lain termasuk saya dan saudara percaya kepada Yesus, nanti Yesus datang kembali dalam kemuliaannya, dan pada waktu itulah dia memerintah sebagai raja. Ayat 25, Petrus bicara kepada orang Yahudi, kamu sebetulnya yang mewarisi nubuat itu, kenapa kamu tidak percaya? Sebab ayat 26 dia bilang bahwa berkat yang terbesar telah diberikan Allah kepada kamu orang Yahudi, yaitu Allah telah mengutus hambanya, yaitu Kristus kepadamu supaya kamu berbalik dari kejahatanmu. Ini kan berkat yang luar biasa yang Allah janjikan kepada Abraham. Siapa yang mengutuk akan dikutuk, siapa memberkati akan diberkati. Dan melalui Kristus semua bangsa akan diberkati. Kenapa kamu menolak dia? Ayo bertobat, ayo percaya kepada Tuhan. Maka waktu pemulihan Tuhan akan kerjakan. Saya percaya prinsip ini masih berlaku. Ketika engkau sungguh-sungguh bertobat dari dosamu, sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, masa depanmu, kerohanianmu. Dan pada waktu Yesus datang untuk kali kedua, atau kalau Yesus belum datang di awan-awan, kita yang datang duluan kepada dia. Kalau misalnya saudara nanti malam tidur, lalu besok gak bangun lagi, berarti kan Tuhan sudah datang ke dalam hidup saudara. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh bertobat, mau ikut Tuhan, waktu kelegaan, waktu pemulihan Tuhan kerjakan. Ayo kita berdoa agar Tuhan memulihkan hidup kita dan juga terjadi pemulihan besar, revival besar sebelum dia datang kembali, supaya setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Siapa di antara kita yang rindu lawatan Tuhan terbesar itu terjadi? Mari kita berdoa. Bapa, kami rindukan penggenapan firman-Mu bahwa lawatan terbesar akan terjadi. Dan kami percaya Engkau adalah Kristus itu. Kami berdoa kalau ada di antara kami yang mengalami kegersangan rohani, pulihkan kami ya Tuhan. Pulihkan kami, biar kami mengalami revival. Kami menyambut Engkau sebagai Raja secara rohani dalam hati kami sekarang. Tapi Engkau akan datang sebagai Raja di atas segala raja, di mana setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan biarlah kami menjadi hamba-Mu sampai selama-lamanya. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Amin.